tanggal 2 jam 3 saya di SMS, Mas, sampai positif, istri positif, anak positif. Oh, alhamdulillah. Jadi pas tahu anak positif, istri positif, langsung menyatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Bincang Hebat untuk siang hari ini. Apakah yang akan kita bahas? Yaitu tentang kisah menarik mantan pasien COVID-19. Seperti apa pembahasannya? Nantikan perbincangan selanjutnya dengan narasumber saya yang sudah hadir pada siang hari ini. Siapakah beliau? Anda biasanya mungkin kalau biasa menonton televisi, wajahnya tidak asing di layar televisi. Dan pemirsa biasanya sudah tahu siapa beliau. Beliau adalah Kombes Pol Purnawirawan Slamet Pribadi, mantan anggota Polri 2019. Pernah menjadi Humas BNN dan juga pernah menjabat sebagai Humas Polri. Sekarang beliau terjun ke dunia akademisi. Seperti apa nanti sharingnya, kita ikuti perbincangannya. Pastikan Anda menonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber saya. Nah ini sudah ada hadir. Pak Slamet, selamat siang. Ya, apa kabar Bena? Sehat ya? Salam komunikasi. Kita salamnya cukup seperti ini ya Pak? Iya, misalnya begini, nggak apa. Ini adalah protokol kesehatan. Baik. Harus kita patuhi karena saya sudah mengalami. Jadi maka saya harus memberikan contoh kepada orang lain. Harus benar-benar proteksi. Tapi masyarakat tadi harus teredukasi. Betul. Masuk sini juga tadi sudah dicek ya? Sudah dicek, lengkap semua. Lengkap tadi. ID semua udah lengkap. Wah ini secure banget. Data Bapak sudah terekam di sini Pak. Okay. Karena sudah safety, jadi boleh masuk ya. Baik, ini saya senang sekali nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir bersedia datang ke Bincang Hebat. Nah saya mau sedikit mengulik nih, mengorek. Mengoprek-oprek. Saya suka kalau dioprek-oprek. Oh gitu ya? Ya, supaya orang lain tahu. Oke, siap saya oprek-oprek ya Pak ya. Oke, silahkan, nggak masalah. Kisah menarik mantan pasien COVID-19. Nah, mendengar kata pasien COVID-19, ini kan agak-agak horor gitu ya. Agak-agak horor dan menakutkan ya. Betapa tidak ya Pak, ini mengguncang seluruh dunia, menjadi satu fenomenal yang luar biasa. Bukan hanya Indonesia, negara adidaya pun tanpa terkecuali. Karena yang namanya si COVID ini ya, gitu. Aduh, udah kemana-mana ya. Ini Pak, saya sebelum jauh-jauh nih sebetulnya sih agak awalnya saya merasa ini Pak Slamet mau nggak ya saya wawancarai karena privacy gitu saya khawatirnya, karena banyak orang yang tidak mau karena menutupi, karena bagi mereka sebagian merasa ini adalah aib gitu, jadi nggak mau. Nah kalau saya sebaliknya. Iya nih, kenapa nih mau saya undang, kenapa? Iya nih? karena masyarakat itu tidak boleh takut dengan COVID penyebaran ini. Karena apa? COVID ini adalah absolutely kita menerima atau tidak menerima. Sebaiknya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, di mana di dalamnya ada kekuatan dan kelemahan, kita terima sebaiknya. Kita terima dengan ikhlas-ikhlasnya sambil berdoa kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, saya terima ini. Kapan menyadari ternyata positif COVID-19? Oh ya. Jadi pada sekitar tanggal 1 November ya, 1 November ya mungkin 30 atau antara itu ya. Ini kok demam, ada batuk dikit, ada flu dikit. Jadi pada pada 1 November 2020 sekitar 30, 31 ya antara itu lah ya. Itu sadar, mulai menyadari ya. Saya ini kok badan anget, wah jangan-jangan ini kenanya. Tapi saya karena saya sudah punya kebiasaan bahwa saya itu harus bisa menerima tantangan hidup, bisa menerima musibah apapun dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya ya. COVID mah enggak ya, yaudah saya minumi obat yang ada paracetamolnya, turun, cooling down dia, turun. Berapa itu panasnya? Hah? Awalnya? Enggak panas banget. Enggak. Hangat gitu enggak, ya? Ada sekitar 37,5 sekitar itu. Febris gitu ya? Enggak panas banget. Udah. Besoknya
ganti keluarga saya. Setelah Bapak Nah, panas, keluarga hangat saya. begitu ya Febri, yang nggak panas Keluarga banget ya. saya, iya. Langsung keluarga. Keluarga. Siapa duluan? Istri dulu. Istri. Istri dulu, ya. Langsung hangat istri, panas. Berapa panasnya? Ya sekitar 37-an lah. 37-an juga 37,5 hangat begitu ya. Hangat ya. Setelah istri, Saatnya kalau istri mungkin saya sudah biasa ya. Karena memang istri kadang-kadang karena istri biasa menghangati begitu ya. Iya. pada minggu-minggu tertentu badan suka agak hangat, ya, saya sudah biasa. Berikutnya kok ada anak saya yang agak panas. Dia mungkin 37 sampai 38 waktu itu. Anak juga ikut panas. Jadi anak saya satu kan- keluarga ini. Anak saya kan, saya cuma bertiga di rumah. Saya, istri sama anak saya cowok. Dia itu jarang sakit. Hampir, bukan saya sombong ya, hampir tidak pernah sakit. Tidak pernah ada keluhan. Keluhan dia paling lapar. Pak, nggak punya duit, paling gitu aja. Lapar. Ini kok ikut panas? Saya udah mulai pikir, saya ngobrol sama istri. Waduh, ini saya, istri sama anak. Ini. Terus saya telepon sama teman dokter. Dok, ini. Sudah persiapan, besok lab. Berangkat saya lab. Sekitar tanggal 1 siang, saya berangkat ke lab Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tanggal 2 jam 3 saya di SMS, Mas, sampai positif, istri positif, anak positif. Oh, alhamdulillah. Jadi pas tahu anak positif, istri positif, saya langsung menyatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini agak-agak aneh ya. Iya. Loh, istrinya sama anaknya positif COVID kok bilang alhamdulillah. Kita tidak boleh malah. Mungkin saya berpikir positif bahwa COVID ini hadir di dunia ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Kita tidak boleh marah kepada Iya, rencana besar Tuhan sih Pak. Ya. Hanya kan istri, anak terkena positif COVID, mungkin karena Bapak ya yang Karena menularkan. karena merasa berdosa saya. Oh, ngaku. Ngaku saya berdosa. Kasihan Ini istri masalahnya saya, di ngaku ya. kasihan anak saya. Jadi kalau seandainya saya tahu bahwa itu saya positif corona, mungkin saya langsung mengasingkan diri, isolasi. Langsung nggak pulang gitu ya? Langsung nggak pulang, entah kemana, saya langsung mengisolasi diri, langsung lapor misalnya ke Satgas bahwa saya kena. Saya tidak akan, oleh karena itu, kenapa saya terbuka? Supaya masyarakat menyadari bahwa corona itu sangat bahaya. Jangan menganggap bahwa ini adalah teori konspirasi. Dan ini memang ada real begitu ya? Corona COVID memang itu ada, bener-bener real, saya udah merasakan betul. Bener-bener real. Saya tergolong OTG. Awalnya? Ya, orang OTG, tanpa gejala. orang tanpa gejala. Istri juga demikian, OTG. Oke. Anak. Justru kami bertiga ini seperti orang sehat. Biasa aja? Biasa gitu. aja. Bisa aktivitas makan apa semua oke gitu? Oke. Kalau orang yang teman-teman yang lain kan ada yang sesak. Demam, sesak. Batuk kuat, kemudian pilek kuat. Ada yang nafasnya susah sekali. Saya bertiga sama sekali nggak ada. Perasa, pencium, semua normal. Tapi bukan berarti sombong dong ya Pak ya? Nggak boleh sombong. Oke. Penyakit itu. Jadi Musibah. pertama tahu terjangkit, tertular positif COVID-19. Alhamdulillah. Terima dengan ikhlas gitu Ikhlas, ya. Istrinya kena, anaknya kena, alhamdulillah juga. Aduh Bu, Bapak ini. Anak saya kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ini mungkin apa karena mantan anggota Polri ya, jadi nggak tahu sekuat saya. itu gitu. Tapi ngomong-ngomong Bapak kan mantan anggota Polri nih, positif COVID-19, satu keluarga dirawat di mana? Saya sama anak saya satu ruangan, istri di ruang seberang, masih satu lantai, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada Sukanto. Di sana. Di Itu ruangannya beda nggak tuh Pak? VIP atau bagaimana? Seperti ruang perawatan biasa. Biasa. Ya, jadi kalau orang itu kan membayangkan ada ventilator sampai ditutup-tutup gitu ya. Karena saya tuh orang LTG, termasuk bandel juga ya. Bandelnya kenapa? Bandelnya Harusnya minum obat nggak diminum gitu? ini sakit beneran apa enggak sih? Mungkin dokternya begitu ya. Mungkin dokternya ini sakit beneran apa enggak sih? Kok santai saja kan? Nggak ada terlihat Sama sekali. ketakutan, sedih. Saya nggak mau panik, saya justru bersyukur kena ini. Karena kalau saya mengalami, berarti saya harus bercerita kepada orang lain, begini loh
jangan didiemin di tubuh saya. Oke, itu dokter yang di sana tuh sempat menyapa begitu ya? Menyapa, jangan panik ya Mas. Oke. Karena kebetulan dokternya saya kenal banget. Oke. Mas Slamet, halo, langsung datang gitu. Siapa ya? Udah kenal. Kebetulan waktu di Surabaya rumahnya adu pantat. Oke, tetangga lah ya Tetangga begitu. betul ya. Iya. Dia menceritakan tidak boleh panik. Ya dok, saya nggak panik. Saya sudah tahu kok aku. Jadi menghilangkan kepanikan begitu ya? Tidak boleh panik. Menekan tingkat Karena kalau kepanikan. panik itu fatal kata dokter. Itu berdekatan nggak dengan perawatan umum? Masyarakat umum di sana? Satu lantai kayaknya untuk COVID semua itu. COVID. Jadi umum juga masuk di sana? Perawatan umum di gedung lain seperti itu. Satu lantai itu kayaknya 2-3 lantai itu memang untuk COVID semua. Ruang isolasi itu saya membayangkan kayak penjara ya. Pertama itu begitu saya masuk kayak dirawat biasa. Ya memang karena saya OTG, sehingga tidak terlalu istimewa menurut ini dokternya kayaknya nggak istimewa merawat saya. Karena saya OTG. Kalau OTG itu kan berarti kan imunnya masih ada mungkin begitu ya. Itu pas pertama masuk Pak, ketika masuk ke rumah sakit datang nih Bapak, itu nyetir sendiri atau dijemput pakai ambulan atau bagaimana? Enggak, setir sendiri. Setir sendiri ke rumah sakit? Iya, setir sendiri. Kebetulan anak saya nyetir, saya sebelah kiri, istri saya di belakang. Saya supir nggak mau dia, udah saya aja Pak, nggak apa-apa. Daftar langsung? Langsung daftar. Langsung mobil tak parkir di situ, pleng. Sampai saya pulang. Langsung mengatakan saya positif COVID? Gitu? Iya, COVID. Bapak tahu positif COVID-nya itu setelah apa? Tesnya di mana? Ada SMS hasil lab dari kepala lab. Jadi beberapa hari sebelumnya Bapak ikut tes lab. Apa? Swab? 1 hari tanggal 1. 1 November ya? Sebelum tanggal 1 sudah merasakan. Tanggal 1 masuk lab. Hari Minggu itu nggak ada tidak begitu ramai rumah sakit. Tanggal 2 saya di SMS bahwa saya positif. Tanggal 10 pagi, jam 7 udah mulai nyiapin baju, sampo, sabun. Santai sekali. Iya santai sekali. Kemudian sereal. Persiapan seperti semua mau handuk, liburan semua Bapak kita ini. siapin semua. Bapak ini mau dirawat apa mau liburan? Itu makanya itu. Begitu santainya kami bertiga itu. Karena memang saya memberi contoh untuk seperti itu ke anak dan istri. Kalau kita panik, waduh, nggak tahu saya apa yang terjadi. Maka karena saya sudah tahu bagaimana metode-metode penyembuhan seperti itu, kita siapin koper segala macam, masukin mobil, kita nelpon dokter. Seperti tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak seperti saya COVID. Jadi setelah Bapak tahu mendapat SMS bahwa Bapak COVID-19 positif corona, langsung menyiapkan diri, berangkat ke rumah sakit, nyetir sendiri, daftar sendiri. Iya, daftar sendiri. Oke, baik pemirsa, ternyata salah satu kunci ketika menyadari diri kita positif COVID-19 seperti yang dikatakan oleh Pak Slamet pribadi, yang pertama adalah ikhlas menerima. Bahwa dengan ikhlas itu bisa membuat diri menjadi rileks. Saya akan menanyakan bagaimana sih Pak Slamet ini menjaga makanannya. Memang dirawat di rumah sakit, tapi apakah bisa nerima? Biasanya makanan di rumah sakit itu ya nggak enak, nggak cocok ya. Terus bagaimana menjaga staminanya atau bagaimana mengalihkan pikiran agar tetap bisa berpikir positif dan bisa menerima kenyataan? Gimana tuh? Makanannya biasanya suka nggak enak. Jujur aja, enak nggak sih makanannya? Mana ada makanan rumah sakit enak. Oh, jadi nggak enak ya? Garam nggak banyak, manis nggak banyak gitu. Jadi begini, sepanjang kita berada di ruang perawatan, pikiran positif harus dijaga. Tidak boleh ada sedikit pun negatif, nggak boleh. Anak saya mencontoh saya, kemudian istri saya juga mencontoh saya. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga itu harus bisa memberikan treatment kepada mereka dengan cara mencontoh tanpa saya harus memerintahkan kepada mereka. Jadi otomatis dia melihat saya, papahnya begitu ya. Bagaimana saya melaksanakan standing head, bagaimana saya yoga di situ, bagaimana saya mengambil matahari. Tapi kan istrinya bisa kamar. Iya, tapi masih bisa saya masuk. Oh, oke. Anak saya perawat mengizinkan. Karena matahari itu matahari pagi banyak di ruang istri saya, matahari sore banyak di ruangan saya. Oh, jadi bisa bergantian gitu ya? Bisa bergantian ya, sambil membawa itu yang untuk alat infus itu. Oke. Di situ.
Makan. Itu makanannya ya? Ya, makan itu. Apa sih biasanya menu paginya apa? Kebanyakan sop. Sop sama apa? Sop, ada daging-daging kecil. Jadi di makanan apapun diterima. Terima. Istrinya juga begitu, anaknya juga begitu. Sama. Oke. Ya, sama. Baik pemirsa, jadi ketika dirawat sebagai pasien COVID-19 menerima menu makanan apapun yang disiapkan oleh medis ya, karena sudah tertakar gizi, protein, semua sudah seimbang sesuai dengan usia siapa yang dirawatnya. Bapak melihat masyarakat bagaimana? Saya terkesan dengan juru bicara Satgas. Jangan tanyakan kapan pandemi ini akan berakhir. Jangan tanyakan kemana aku pergi, bukan gitu. Iya. Bertanyalah kepada diri sendiri. Oke. Patuh disiplin nggak kepada protokol kesehatan. Oke, jadi masyarakat juga harus bertanya ya, kepada. Karena begini, sehebat apapun program pemerintah, sebesar apapun program pemerintah, kalau tidak ditunjang dengan partisipasi masyarakat agar mentaati disiplin protokol kesehatan, nggak bersambung. Jadi Bapak melihatnya gimana? Masyarakat sudah menyambut baik? Kita ini kan pada mengeluh nih, tenaga kerja banyak yang diberhentikan, kemudian keamanan agak sedikit terganggu, kemudian ekonomi udah mulai terguncang. Ayo dari pribadi ini berbuat gitu loh. Nah, apa selama ini masyarakat Bapak lihat belum berbuat? Saya melihat ya. Seperti apa? Yang patuh mungkin sekarang sudah naik sekitar. Jadi sudah ada yang patuh nih masyarakat? Sudah sekitar 70-80%. Termasuk saya Pak ya? Ya, termasuk yang patuh. Ya. Saya juga sudah siap ini. Sudah siap. Tapi bagi mereka yang tidak patuh, ngobrol tanpa menggunakan masker dan lain sebagainya, terus kemudian semaunya menganggap sepele soal corona. Saya mohon sekali lagi ke masyarakat, kalau persoalan ini cepat selesai, itu jangan melihat orang lain. Jadi masyarakat harus aware begitu ya? Masyarakat peduli. harus patuh, harus disiplin, Patuh harus peduli bahwa ini adalah menyangkut bencana kemanusiaan. Harus segera berakhir bencana kemanusiaan. Dari mana? Ya dari kita pribadi. Dari diri sendiri. Ini ya? untuk yang belum. Kalau untuk yang sedang terpapar, masyarakat yang sudah terpapar harus bagaimana? Ya, tidak boleh menutup diri. Nggak boleh malu gitu? Nggak boleh malu. Jangan dianggap sebagai aib. Karena mungkin khawatir dijauhi gitu sama lingkungannya? Ya, nggak apa-apa. Bapak sempat merasa takut dijauhi nggak? Tidak. Jadi begitu saya keluar dari apartemen saya, dari townhouse saya langsung SMS ke warga. Bapak, Ibu, saya sekarang ini sedang menuju rumah sakit. Saya tidak berinteraksi kepada siapapun di lingkungan kita. Saya sekarang menuju ke rumah sakit. Selesai. Tolong habis ini ada tim penyemprot ruangan saya datang menyemprot rumah saya. Selesai dah. Jadi Bapak terbuka begitu sebagai warga masyarakat yang sangat peduli ya. Untuk yang sudah terpapar jangan lupa ikhlas menerima sakit ini. Jadi yang terpapar harus ikhlas gitu. Ikhlas, walaupun punya penyakit bawaan gitu. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri saat itu langsung lapor RT gitu, menghubungi RT? Di tempat saya nggak ada RT waktu itu, lingkungan. Di lingkungan. Jadi ada koordinator di Lingkungan. townhouse itu, saya sampaikan di situ. Oke, artinya terbuka karena tidak mau yang lain nanti terpapar. Iya. Begitu saya sembuh, saya juga ngomong, saya udah sembuh nih. Sembuh. Dengan ada pembuktian begitu? Iya, saya sampaikan. Sudah negatif. Saya swab 2 kali negatif terus. Jadi hasil swabnya itu dipublish begitu? Iya. Diberitahu kepada koordinator lingkungan? Iya, tanggal 2 positif, tanggal 9 negatif, tanggal 1 Desember negatif. November, Desember. Jadi memang lebih baik bagi yang sudah terpapar dan ketika sembuh lebih baik terbuka, menunjukkan termasuk hasil swabnya begitu ya. Memang keluarga saya yang di kampung ada yang mengkhawatirkan. Nggak usah khawatir, saya tidak menyebut siapapun kecuali diri saya sendiri. Loh itu, Mbak saya maksudnya, kan nggak menyebutin nama, hanya keluarga saya. Saya nggak nyebutin nama sama sekali. Oke, tapi Bapak mau berbicara seperti sekarang ini dan bersedia dipublish, tujuannya untuk mengedukasi begitu ya? Masyarakat supaya memahami plus dan minus
masyarakat supaya tidak menolak kalau terpapar. Dan masyarakat juga bisa mencegah dirinya sendiri terhadap orang lain dan kepada diri sendiri. Dan masyarakat tidak menjauhi pasien COVID-19 Nggak boleh setelah menjauhi, sembuh begitu iya. ya. Masyarakat juga harus bertanggung jawab bersama-sama untuk mengelola soal pencegahan. Nah, harus bersama-sama. Jadi peduli terhadap lingkungan begitu ya. Peduli lingkungan. Itulah salah satunya. Ada satu pertanyaan nih. Apa? Kok ini host malah ditanya Saya balik penasaran pemirsa nih. Penasaran Baru saya. kali ini saya ngundang narasumber nanya balik ke saya. Berani Iya, ya? penasaran saya. Pertanyaannya, kenapa Kenapa memilih saya untuk menceritakan soal COVID? Padahal saya S3 saya adalah ilmu hukum, S2 hukum, S1 hukum. Tapi pertanyaannya COVID ke saya. Ini menarik bagi saya. Saya juga dari tadi penasaran, kenapa sih kok milih saya? Mau tahu jawabannya? Iya, Mau jujur atau jujur banget? sejujur banget. Oh, katakanlah sejujurnya pemirsa. Katakanlah sejujurnya ya. Oke, ya seperti ini Pak Slamet. Kenapa saya memilih narasumber salah satunya mantan pasien COVID-19 itu adalah Pak Slamet pribadi, di mana Bapak sendiri adalah pernah jadi anggota Polri ya, Kombes Pol Purnawirawan Slamet pribadi, mantan anggota Polri, mantan Humas BNN, terus juga sekarang terjun di akademisi. Sebetulnya ngeri-ngeri sedap ya. Ini berani-beraninya nih host yang satu ini undang-undang beliau begitu ya. Saya penasaran soalnya masalah. Penasaran begitu ya. Salah satunya saya kebetulan memang teman ya kita di Instagram, saya baca ulasan Bapak di Instagram. Yang terpikir oleh saya adalah seorang Pak Slamet pribadi kok mau berani-beraninya nih orang seperti curhat di media sosial. Kan aib itu kata orang. Iya, di online. Sementara banyak mantan pasien COVID-19 itu menutup diri. Menutup diri gini, dan merasa itu aib. Ini, Iya, karena merasa itu aib begitu ya. Aib ya. Salah satunya saya tertarik kenapa mengundang Bapak sebagai salah satu mantan pasien COVID-19. Itu saya ingin tahu kenapa Bapak kok tidak malu mau refleksi diri, menyampaikan di media sosial dan media-media lainnya, dan itu viral. Karena viral itulah makanya saya mengundang juga Pak. Untuk bisa berbagi dan sampai tulisan saya tuh balik lagi ke saya. Gitu ya Pak ya. Oh, kalau memang ini adalah salah satu parameter. Kalau balik ke saya berarti viral. Oke. Baik pemirsa, demikian untuk bincang hebat kita tentang bagaimana pasien COVID-19 mau berani, tidak malu, sharing, menyampaikan tentang dirinya yang positif COVID dan bagaimana berbagi tips untuk preventif dirinya dan mengedukasi kepada masyarakat. Menarik sekali. Pak Slamet, terima kasih. Itu menarik sekali. Jadi penasarannya sudah hilang ya Pak? Sama-sama penasaran tadi. Oke, saya senang sekali Bapak sudah hadir. Semoga keluarga semua sehat, dan karena saya tahu Bapak ketika hadir di sini hasil swabnya sudah negatif, sudah aman, dan masuk ke sini pun dipastikan tadi sudah aman. Saya pun sudah melakukan rapid test, sudah dipastikan aman, jadi baru berani terlaksana wawancara ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Salam untuk keluarga. Tentunya saya berharap jangan lupa klik loncengnya, subscribe, komen, dan juga share konten ini agar bermanfaat untuk masyarakat luas. Jangan lupa pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker dimanapun Anda berada. Terima kasih, saya Bena Rangkuti dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pendengar, hidup hanya sekali. Jangan sia-siakan hidup kita. Ambillah hikmah setiap peristiwa yang kita alami. Sekali lagi, hidup hanya sekali. Terima kasih.